Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. May yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini sekarang kita membahas tentang Dajjal. Karena ada riwayat Dajjal akan muncul pada zaman di mana zaman itu semua alim ulama, semua ahli khutbah sudah mengabaikannya. Jadi tanda besar munculnya Dajjal adalah ketika di zaman tersebut para ulama sudah melupakan tentang kedatangannya. Banyak ahli ilmu, banyak para ulama, banyak para ahli pidato, pendakwah berdakwah tentang fikih, tentang apapun, namun tidak berdakwah tentang Dajjal. Ini yang menjadi salah satu tanda besar kemunculan Dajjal. Makanya dalam pertemuan ini coba kita belajar siapa Dajjal dan bagaimana lika-liku kehidupannya. Saat ini kita coba membahas tentang para pengikut Dajjal. Jadi Dajjal kelak mempunyai para pengikut, dan pengikutnya ini tidak sedikit. Dajjalnya satu, tapi pengikutnya ini banyak sekali. Ini ada beberapa golongan. Yang pertama adalah Yahudi. Jadi Yahudi ini kelak akan menjadi pengikutnya Dajjal. Oke. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang mengenakan toyalisah. Toyalisah ini sejenis kain tebal yang bergaris-garis. Jadi pengikutnya Dajjal ini 70.000 orang Yahudi. Jadi 70.000 orang Yahudi itu bukan totalnya, hanya sebagai pengikut perintis di awal mula Dajjal keluar. Jadi ketika Dajjal keluar pertama kali langsung dikawal oleh 70.000 Yahudi. Selanjutnya banyak lagi Yahudi-Yahudi yang berdatangan, yang bergabung. Jadi totalnya bukan 70.000. Dalam hadis ini 70.000 itu adalah pengikut awal, perintis. La haula wala quwata illa billah. Dan ini sesuai dengan pola pikir Yahudi. Memang dari dulu Yahudi ini beranggapan atau berkeinginan memiliki Tuhan yang bisa dilihat, memiliki Tuhan yang bisa dipandang mata. Di zamannya Nabi Musa saja ketika disuruh menyembah Allah yang maha kuasa, maha tak nampak, apa katanya kaum Nabi Musa? Perlihatkanlah kepadaku bagaimana zat penampakannya Tuhanmu itu, wahai Musa. Itu ketika Samiri membuat patung sapi betina, banyak sekali pengikutnya karena ia menginginkan Tuhan yang bisa dilihat. Dan ini ketika Dajjal turun, Dajjal kan mengaku Tuhan, dan Yahudi ingin Tuhan yang bisa dilihat. Wes, klop. Dajjal mengaku Tuhan, Yahudi ingin Tuhan yang bisa dilihat. Klop. Yahudi pengikutnya Dajjal. Yang pertama kaum Yahudi. Lalu yang kedua sekte-sekte menyimpang dan Khawarij. Jadi kaum Khawarij ini nanti akan menjadi pengikutnya Dajjal. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan tumbuh suatu generasi yang mereka membaca Al-Quran tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokan mereka. Setiap muncul satu generasi maka generasi itu diputus. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap muncul satu generasi maka generasi itu diputus lebih dari 20 kali hingga muncul di tengah-tengah mereka Dajjal. Jadi kaum Khawarij ini tidak akan pernah putus dari masa ke masa hingga tiba waktunya nanti
Dajjal keluar, dan sekte-sekte menyimpang Khawarij ini menjadi pengikutnya Dajjal. Ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir zaman qaumun ka'anna hadza minhum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang nampaknya orang ini termasuk bagian dari mereka. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah menembus sasarannya. Ciri utama mereka adalah tahlik, berkepala gundul. Mereka akan senantiasa keluar hingga kelompok terakhir mereka berperang bersama Dajjal. Jika kalian menemui mereka, maka bunuhlah mereka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan. Ciri-cirinya orang yang serupa dengan kita kaum muslim, dia bisa membaca Al-Quran, namun ia menampakkan kekafirannya sebagaimana panah keluar menembus sasarannya. Ciri-cirinya kepalanya gundul. Dan kelak di akhir zaman, kepala-kepala gundul ini menjadi pengikutnya Dajjal, berperang di barisan Dajjal. Maka kelak ketika kita berjumpa dengan kepala gundul ini, bunuhlah mereka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan. Khawarij itu yang bagaimana? Jadi dijelaskan bahwa sebenarnya status Khawarij ini adalah gambaran mengenai sebuah pemahaman menyimpang dengan ciri-ciri tertentu. Dia bukan sebuah kelompok tertentu. Khawarij ini sudah ada di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun mereka berhasil diberantas. Zaman Sayyidina Ali sudah ada Khawarij ini, namun semuanya sudah diberantas. Namun pemberantasan terhadap faham yang menjadi inspirator munculnya sekte Khawarij tidak pernah bisa dibasmi secara tuntas hingga zaman Dajjal tiba. Jadi yang disebut Khawarijiyah adalah sifat luas yang mencakup siapa saja yang mereka itu bodoh pemikirannya, masih muda-muda usianya, yang tidak pernah mengerti ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka hanya mengambil Islam secara kulit luarnya saja, kemudian bersifat ekstrim dalam memahaminya. Ini ciri-ciri Khawarij. Mentakwilkan nas-nas Al-Quran secara sembarangan. Jadi ia dengan mudahnya membunuh kaum muslim hanya karena menakwilkan nas-nas sembarangan. Ini ciri-ciri Khawarij. Bukan hanya Khawarij di zaman zamannya Sayyidina Ali saja, tapi Khawarij ini lebih mencakup ke ranah umum, di mana setiap orang-orang yang memiliki pemikiran dangkal terhadap Islam itu disebut Khawarij. Yang ketiga adalah ahli bid'ah dan pengikut aliran-aliran sesat. Kita ketahui bid'ah itu yang bagaimana, aliran sesat itu yang bagaimana. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, likulli ummatin majusun wa majusu hadhil ummah alladzina yaquluna la qadara man mata minhum fala tashhadu janazatahu wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syi'atud dajjal wa haqqun 'alallahi ayyulhiqahum bid dajjal. Setiap umat ada majusinya, dan majusinya umat ini adalah mereka yang mengatakan tidak ada takdir. Kalau ada di antara mereka yang mati, maka jangan menghadiri jenazahnya. Jika ada yang sakit dari mereka, maka jangan menjenguknya. Mereka adalah para pengikut Dajjal, dan pantaslah jika Allah menggabungkan mereka dengan Dajjal. Ya, majusinya umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Nah, ini orang yang tidak percaya takdir itu nanti akan menjadi pengikutnya Dajjal. Siapa ini yang tidak percaya takdir?
Ini penjelasannya. Dalam hadis disebut setiap umat ada majusinya, dan majusinya umat ini adalah orang yang tidak percaya takdir. Majusi adalah kaum penyembah api berasal dari Persia, dan orang-orang yang mengikuti mereka meyakini adanya Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Dengan kata lain, mereka meyakini ada dua pengatur di alam semesta ini. Begitu juga dengan kaum Qadariyah. Mereka menisbatkan hal-hal yang positif sebagai perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, sementara hal-hal negatif mereka nisbatkan kepada yang lain. Dari sisi inilah mereka sama persis dengan kaum Majusi. Dan kebetulan kaum Qadariyah punya sepak terjang khusus di wilayah Persia. Jadi kaum Qadariyah ini memang bersinggungan langsung dengan Majusi di Persia, sama-sama Persia. Hadis ini masih kontroversi, tetapi kalau kita melihat hadis-hadis sahih yang menerangkan bahwa fitnah dalam bentuk apapun sejak bumi diciptakan merupakan pengantar menuju fitnah Dajjal, maka dapatlah kita fahami bahwa semua pengikut kebid'ahan dan ajaran sesat akan menemukan apa yang mereka cari pada diri Dajjal. Jadi majusinya umat ini mengarah kepada kaum Qadariyah. Tapi menurut saya sebenarnya cakupannya lebih luas lagi. Hadis itu mengenai semua penganut ajaran bid'ah akidah, bid'ah secara akidah, yang menyatakan permusuhan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Mereka semua ahli bid'ah adalah pengikut Dajjal. Yang keempat, pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Innalillah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilud Dajjal fi hadhihi sabkhati bimarriqana fayakunu akatharoman yakhruju ilaihin nisa hatta innar rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa banatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiqaha ribadan fa khafata an takhruja ilaihi. Dajjal turun di rawa-rawa Markonat. Maka yang paling banyak keluar menyambutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai seorang lelaki harus pulang menemui istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya. Lalu ia mengikatnya dengan tali karena takut ia keluar menyambut Dajjal. Kenapa kok perempuan, wanita yang menjadi pengikut Dajjal? Kita semua maklum bahwa ciri khas wanita adalah kecenderungan mereka kepada syahwat. Perempuan ini cenderung kepada syahwat, nafsu, kurang cermat dan berhati-hati dalam berbagai hal, tidak seperti kaum laki-laki. Selain itu, jiwa mereka lebih lemah, tidak bisa menahan diri atau bersabar seperti halnya kaum pria. Tidak heran jika Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya tentang fitnah wanita. Jadi karena perempuan identik dengan mudah tergoda syahwat, Dajjal ini fitnah-fitnahnya ya memuaskan syahwat, menuruti syahwat. Zaman sekarang wanita syahwatnya adalah terpesona kepada ketampanan seseorang. Maka Dajjal memancing fitnah untuk menggait perempuan dengan propaganda ketampanan. Wanita identik dengan berbelanja, penampilan, dan segala macam. Dan Dajjal nanti mengabulkan semua syahwat-syahwatnya si perempuan ini. Dimanjakanlah perempuan itu, diberikanlah ia keinginan-keinginannya, sehingga si perempuan tertarik. Wah, syahwatku semuanya terpenuhi oleh si Dajjal. Jadilah ia pengikutnya. Gitu. Yang kelima, pengikut Dajjal adalah setan. Sesungguhnya di laut itu ada setan-setan yang dipenjara. Mereka dirantai oleh Nabi Sulaiman dan hampir tiba masanya mereka keluar lalu membacakan Al-Quran kepada manusia. Hadis ini menjelaskan mengenai bebasnya setan-setan yang dikurung Nabi Sulaiman.
Setelah itu mereka membacakan Al-Quran kepada manusia. Namun saya tidak tahu apakah Al-Quran ini maksudnya adalah Al-Quran yang kita ketahui, ataukah sebuah kitab yang serupa dengan Al-Quran. Petunjuk dalam hadis ini menerangkan bahwa setan itu kelak hidup di tengah-tengah manusia dan secara fisik pun bisa jadi berbentuk manusia, karena tujuannya adalah menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Dan menurut saya, kebebasan setan itu mungkin terjadi di zaman Dajjal atau tak lama sebelum Dajjal muncul. Jadi kebebasan mereka itu bertepatan dengan terbebasnya Dajjal dari penjaranya. Dajjal bebas, banyak setan yang dulu dibelenggu oleh Nabi Sulaiman bebas juga menjadi pengikutnya Dajjal. Jadi Dajjal ya kuat, banyak pengikutnya. Selanjutnya, pengikut Dajjal adalah tukang sihir. Tukang sihir memang ini makhluk manusia paling busuk. Mereka adalah para penolong dan pelayan setan. Maka wajar kelak akan menjadi pelayannya Dajjal. Sekarang saja para tukang sihir ini pelayannya setan. Yuk kelak nanti akan melayani rajanya setan, Dajjal. Yang ketujuh, orang-orang yang memperturutkan syahwatnya. Sama seperti yang tadi, ini lebih umum, bukan hanya perempuan, laki-laki pun yang cenderung mengikuti syahwatnya akan menjadi pengikut Dajjal, karena Dajjal mengabulkan semua keinginan manusia nantinya. Maka kita sudah dapat pelajaran ada 7 golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Jadi yang pertama adalah kaum Yahudi, yang kedua kaum Khawarij, pola pikir Khawarij, yang ketiga ahli bid'ah dan aliran sesat, yang keempat perempuan, lalu yang kelima setan, keenam penyihir dukun, lalu yang ketujuh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari 7 golongan ini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia di akhir zaman berada di barisannya kaum muslimin, berada di barisannya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Kelak kita akan membahas tentang bagaimana binasanya Dajjal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah Dajjal. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.